Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang saleh dan salehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat ya nak ya. Nah, sebelum kita mulai belajar anak-anak ibu, coba kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Coba Grace, pimpin doanya Grace. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita berdoa, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah. Dan untuk kali ini kita akan masuk kepada pelajaran ke-10 ya nak ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran 10, ibu ingin lihat dulu kerapian anak-anak ibu. Coba semuanya lihat di sekeliling kita dulu nak. Apakah sudah bersih semuanya? Meja kita Sudah Bu. Udah dibersih sama yang piket, Bu. Itu Grace, mejanya masih agak belum rapi itu Grace. Luruskan dikit Grace. Ya Bu. Nah, udah rapikan ya Grace ya, udah. Untuk kali ini Ibu akan coba mengambil absen anak-anak Ibu dulu ya. Siapa saja yang hadir semuanya anak-anak Ibu. Grace, ketua gimana? Ada yang tidak hadir anggotanya Grace? Hadir semuanya Bu. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah ya nak ya. Kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ibu. Ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran ke-10, anak-anak Ibu masih ingat kan dengan pelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Nah, coba Reni, apa itu pelajaran kita yang sebelumnya Reni? Pelajaran minggu lalu tentang ibadah sholat, Bu. Iya, betul. Hebat ya. Yang lain? Grace? Ya, sholat, Bu. Ya, tentang salat, betul Mutia. Reni, masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Apa-apa saja yang kamu ingat dengan pelajaran minggu lalu? Tentang sholat itu wajib bagi umat Islam, Bu. Iya, betul. Jadi, kita belajar tentang sholat, di mana di dalam sholat itu ada keutamaan yang harus kita laksanakan. Nah, di dalam melaksanakan sholat ini itu adalah sesuai dengan ajaran Islam, ya nak ya. Nah, untuk kali ini materi kita masuk kepada kisah keteladanan Wali Songo. Nah, para wali inilah yang juga terlibat dalam penyiaran agama Islam. Anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut, mari anak-anak Ibu lihat video yang akan Ibu bagikan, Ibu tayangkan hari ini. Sudah siapkan dengan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dah. Belum keluar videonya, Bu. Ini sekolah saya sekolah. Sudah nampak anak-anak Ibu? Ada, Bu. Udah, Bu. Kita semua ya nak ya, perhatikan dengan seksama ya nak. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dah. Bagus, anak-anak Ibu. Silakan kita buka pelajaran 10, yaitu tentang apa itu? Iya, betul. Kisah keteladanan Wali Songo. Nah, anak-anak Ibu, ada kompetensi dasar yang
kita pelajari pada kesempatan ini ialah memahami kisah keteladanan Wali Songo. Dan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menyebutkan pengertian Wali Songo. Yang kedua, menjelaskan tentang Wali Songo. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk terlebih dahulu arti Wali Songo. Mungkin anak-anak ibu ada yang tahu apa itu wali atau Wali Songo? Ada yang tahu? Iya. Betul ya nak ya. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Wali adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata sanga dalam bahasa Jawa songo berarti 9 wali. Nah, jadi Wali Songo itu adalah pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kamu sudah mengetahui kan apa yang dikatakan dengan Wali Songo. Nah, kita juga sudah tahu Wali Songo itu terdiri dari 9 para wali. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan dan menyebutkan nama-nama Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik yang kita kenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik ini lahir di Samarkand, Asia Tengah. Nah, beliau merupakan saudara Maulana Ishaq. Ya, jadi dia adalah saudara Maulana Ishaq. Nah, Sunan Gresik ini wafat di Desa Gapura di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua lagi wali yang kedua Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel atau yang kita kenal dengan Raden Rahmat, ya. Jadi Sunan Ampel itu kita kenal dengan nama Raden Rahmat, yang mana dia lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Kampa, Vietnam. Bu, sudah tahu itu? Nah, Sunan Ampel ini wafat pada tahun 1900 Hijriah atau 1494 Masehi. Dan dimakamkan di Ameldenta, Surabaya. Berikut Sunan Bonang. Kenalkan dengan Sunan Bonang anak-anak ibu? Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Nah, Sunan Wali Allah yang keempatnya adalah Sunan Derajat. Siapa itu Sunan Derajat? Nah, Sunan Derajat itu juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wali Allah yang kelima adalah Sunan Kudus. Ya, ingat ya. Yang kelimanya Sunan Kudus. Sudah tahu anak ibu siapa Sunan Kudus ini? Nah, ya, betul. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau yang kita sebut dengan Raden Usman Haji. Ia adalah panglima perang, seorang penasihat Sultan Demak, dan dia juga seorang hakim peradilan agama. Lanjutnya, Sunan Giri. Nah, ini dia Sunan Giri. Ya. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia adalah murid Sunan Ampel, seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen. Ya, nah, Ibu ya. Nah, kita lanjut. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga.
Siapa ini Sunan Kalijaga? Nah, ini dia. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau yang kita kenal dengan Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur. Lanjut. Sunan Muria. Nah, ini Sunan Muria, ini Sunan yang ke-8. Kenal anak-anak Ibu dengan Sunan Muria? Iya. Sunan Muria itu adalah putra Sunan Kalijaga. Ibunya bernama Dewi Saroh, yang mana pusat dakwahnya di Gunung Muria, Kudus. Beliau lebih suka dakwah di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat biasa. Ya, ini namanya Sunan Muria. Yang kita kenal dengan Raden Umar Said. Selanjutnya, yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Nah, siapa pula Sunan Gunung Jati ini? Nah, ini dia. Sunan Gunung Jati atau kita sebut dengan Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ya. Nah, inilah ke-9 para wali-wali Allah yang harus anak-anak Ibu ketahui ya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya. Tepuk semangat dulu, Nak. Tepuk semangat. Dah siap ya anak-anak Ibu menyaksikan video yang Ibu tayangkan sebentar ini? Ya, Bu. Anak-anak Ibu. Ya, Bu. Nah, apa pemahaman anak-anak Ibu tentang Wali Songo? Siapa yang bisa menjawab? Apa pemahaman anak Ibu mengenai Wali Songo itu? Ya, Bu. Nah, coba Murtia. Ya, Wali Songo adalah wali yang 9, Bu. Terdapat ya dari Pulau Jawa, Bu. Iya, hebat. Tepuk tangan buat Murtia, Nak. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Bu. Nah, coba Reni. Dari video tadi ada 9 wali yang berdakwah di Pulau Jawa. Yang pertama itu Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, Bu. Iya, hebat. Tepuk tangan buat Reni, Nak. Semuanya mana tepuk tangannya? Iya, betul apa yang disampaikan oleh Reni dan Mutia ya, Nak ya. Nah, untuk kali ini anak-anak Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, dari video juga, nah, sudah paham kan anak-anak Ibu dengan para wali yang 9 itu? Nah, sekarang anak-anak Ibu melakukan kegiatan kita berkelompok ya, Nak ya. Ibu akan membagi anak-anak Ibu 3 kelompok. Berapa, Nak? 3, Bu. Kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini, lihat ya, anak-anak Ibu bagi dengan 3 kelompok. Nah, kelompok yang Ibu mengambil nama kelompoknya yaitu nama Asmaul Husna ya, Nak, yaitu Ar-Rahman, Al-Malik, dan As-Salam. Nah, yang untuk kelompok Ar-Rahman itu dikatakan dengan kelompok pengamat atau penilai. Ya, itu siapa dia? Anggotanya Heru, Rika, dan Murtia. Kemudian kelompok yang keduanya yaitu kelompok Al-Malik, yaitu menjawab pertanyaan. Yaitu siapa dianya? Gref dan Inalis. Lanjut lagi kelompok yang ketiga yaitu kelompok As-Salam. Anggotanya kelompok As-Salam ini tugasnya membuat pertanyaan. Nah, yaitu Julia sama Reni. Nah, Ya, Bu. ya anak-anak Ibu, untuk kegiatan kita berkelompok kali ini, kita memasang, Ibu akan membagikan kartu ke anak-anak Ibu. Nah, coba anak-anak Ibu, ini kartu ya, sediakan kartu anak-anak Ibu satu per orang, ya. Nah,
bagi kelompok yang tugasnya membuat pertanyaan itu siapa tadi? Yulia dan Reni, Bu. Ah iya, bagus. Nah, kemudian nanti yang di kelompok 2 yaitu yang menjawab pertanyaan itu juga dibuat juga kartu, dan masing-masing kita membuat kartu ya nak ya. Nanti kamu pasangkan mana jawabannya yang betul. Nah, nanti dari kelompok pengamat atau penilai, nah dialah yang akan menilai betul enggak anak-anak ibu memasangkan kartu-kartu anak ibu tersebut ya nak ya. Nah, sebelum kita mulai, coba posisi anak-anak ibu bikin dengan bentuk huruf U ya nak ya. Kelompok As-Salam dengan kelompok Al-Malik itu saling berhadapan. Kemudian yang di tengah-tengah yaitu kelompok Penamat, yaitu Heru sama Rika berada di tengah-tengah. Jadi kita bentuk huruf U ya nak ya. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, oke. Sekarang anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu buat pertanyaan bagi kelompok As-Salam ya. Kemudian nanti dilontar ke kelompok yang menjawab pertanyaan ya. Dari yang membuat pertanyaan melempar ke kelompok yang menjawab pertanyaan. Nanti tim pengamat atau menilai betul enggak kelompok As-Salam dan Al-Malik ini menjawabnya, menjodohkannya atau memasangkannya. Bisa anak-anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Bu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas, Bu. Jelas, Oke. Untuk menghemat waktu anak-anak ibu, silakan kerjakan waktunya, ibu kasih 2 menit. Nah, sebelum kita mulai, tepuk semangat dulu nak. Tepuk semangat. 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 Nah, silakan anak-anak ibu bekerja sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, gimana kelompok As-Salam sudah Ya, Bu. pertanyaannya? Ya, untuk kelompok penanya sudah siap-siap ya untuk memasangkan dan menjodohkan kartu dari kelompok As-Salam ya. Kemudian yang tim Ya, pengamat Bu. siap untuk menilai ya nak ya. Siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Kalau ibu bilang pagi, bilang pagi gitu ya. Semua pagi. 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 Yes. Silakan kelompok siapa tadi yang mau memberikan pertanyaan dulu? Kelompok As-Salam, Bu. Oke, silakan kelompok As-Salam. Rika ya. Reni, Bu. Reni. Oh iya, Reni. Silakan Reni. Ya, Bu, saya akan menanyakan, yaitu siapakah tokoh Wali Songo yang memiliki nama asli Raden Paku? Silakan lanjut kelompok Al-Malik. Pasangkan Ya, Bu. jawabannya. Yang Oke, keren. nama asli Raden Paku adalah Sunan Giri. Ya, lanjut kepada kelompok Ar-Rahman. Bagaimana, nak? Cocok, Bu. Betul, cocok sekali, Kartu Bu. Reni cocok berpasangan dengan kartu Iya. Greh, Bu. Ya, Cocok. bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya, nak. Alhamdulillah. Nah, kemudian lagi. Masih ada pertanyaan yang belum, kartunya yang belum disampaikan? Siapa yang Kita semua, Bu. Hah? Ada, Bu, semua. Kita semua, Bu. Sudah semuanya. Cocok, Bu. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya kita berkelompok seperti ini, kita lebih sudah mengetahui dengan bagaimana apa itu Wali Songo dan tokoh-tokoh dari Wali Songo tersebut. Baiklah anak-anak Ibu, untuk kegiatan kita kali ini, Ibu menunjuk kepada anak-anak Ibu Gref. Coba Ya, Bu. tentukan apa yang sudah kita dengarkan dan juga kita lakukan dari tadi, baik itu dari video, kemudian dari pelaksanaan diskusi kita tadi. Kita enggak Gref menyimpulkan. Silakan. Baik, Bu. Kesimpulannya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih kesempatannya. Kita akan memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan. Yang pertama, Wali Songo itu berasal dari dua kata, yaitu pertama wali dan songo. Yang kedua,
pengertiannya. Wali itu artinya orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan songo dalam bahasa Jawa artinya berarti 9. Nah, kemudian yang ketiga, wali songo itu adalah pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa. Dan keempat, nama-nama wali songo itu ada 9. Yang pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus. dan Gunung Jati. Nah, itu Bu kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan buat Graf, nak, sama-sama. Kasih hapus buat Graf. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kegiatan kita ini dapat kita simpulkan tadi si Graf menyimpulkan ada 4 ya, nak ya. Dari pengertian wali songo, kemudian nama-nama wali songo yang 9. Nah, Nana Ibu, karena waktu kita mendesak, Nana Ibu, sekarang kita adakan evaluasi ya. Sampai di mana pemahaman anak-anak Ibu tentang pelajaran kita hari ini tentang keteladanan wali songo. Nah, sekarang keluarkan kertasnya. Nah, ini ada 5 buah soal yang harus anak-anak Ibu jawab. Nah, ya, soal yang Ibu berikan di mana berupa objektif. Ya, anak-anak Ibu. Nah, ini dia. Silakan anak-anak Ibu kerjakan tugas ini. Ya, kemudian nah, ada 5 buah soal ya, nak ya. Nah, anak-anak Ibu bisa membuat isinya saja. Oke, paham dengan apa yang Ibu perintahkan? Paham, Bu. Paham, Bu. Udah siap, nak? Udah, Bu. Udah. Sekarang udah siap semuanya? Murtia Udah, Bu. siap? Udah siap mengerjakan soal? Udah, Bu. Udah siap. Alhamdulillah. Berarti udah siap semuanya ya? Udah. Baiklah anak-anak Ibu, untuk kali ini Greh nanti kumpulkan kegiatan teman-temannya ya, Greh. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, Ini, Bu, tugasnya. Ibu ya, Greh. Nah, baiklah anak-anak Ibu, dari kegiatan kita dari awal tadi, Ibu akan melakukan refleksi bagi anak Ibu. Bagaimana perasaan anak Ibu setelah kita mempelajari kisah keteladanan wali songo? Apa yang bisa? Alhamdulillah senang, Bu. Alhamdulillah. Rika, bagaimana Rika? Ya, Bu. Senang, Bu. Mau bertambah wawasan kita, Bu. Alhamdulillah. Jawa, Bu. Yulia mana Yulia? Permainan kartunya Yulia senang, mana? Bu. Iya, nanti permainan kartunya untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana? Yang banyak lagi ya, Bu ya. Ya, nanti akan banyak lagi kita bahas. Kita hanya membahas 2 poin saja untuk ini, ya. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ya, nak ya. Nah, untuk kegiatan kita ini, anak-anak Ibu tugaskan untuk membaca kembali tentang kisah wali songo ini, ya, nak ya. Baik. Ya, Bu. Internet anak-anak Ibu baca bisa juga. Karena ada juga film ataupun video yang bisa anak-anak lihat, ya, nak ya, supaya wawasan kita lebih luas lagi. Nah, untuk minggu depannya kita akan membahas lagi mengenai keteladanan dari kisah wali songo, ya, nak. Nah, ini anak Ibu nanti baca materi kita sebelum kita pelajari, ya, nak ya. Untuk kali ini Ibu tunjukkan ini Graf, bagikan bukunya setelah Ibu nilai nanti ya, Graf ya. Dan dari Ibu tunjukkan bagian. Assalamualaikum. Mari kita tutup pelajaran kita dulu ya, nak ya, dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Nah, Terakhir ini silakan.